Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi. Ya, mudah-mudahan juga kalian baik-baik saja kayak gitu ya. Setelah materi yang lalu kita membahas tentang bagaimana sebuah sistem informasi itu diaplikasikan ke dalam sebuah lembaga, ya, artinya sebuah organisasi begitu. Nah, eh, untuk hari ini ya, kita lanjut mengenai sistem informasi strategis dan antar organisasi. Jadi gitu. Kalau kita minggu lalu kita bahas mengenai misalnya bagaimana sistem informasi pada sebuah level organisasi, misalnya ada bagian keuangannya, bagaimana sistem informasi fungsionalnya, bagaimana sistem informasi akuntansi yang membahas misalnya piutang, pajak, laporan modal, kemudian juga bagaimana pemasarannya, bagaimana promosi, perencanaan, distribusinya bagaimana, analisis penjualannya bagaimana, kemudian juga kita ngomong terkait SDM-nya, ya, kemudian terkait SDM itu ada perencanaan tenaga kerjanya, pelatihannya, kegiatan karyawannya, kemudian juga produksi atau operasi. Di sini ada perencanaan produksinya, kemudian perencanaan tenaganya, setelah itu kontrol karyawannya, kemudian kontrol proses, kemudian terkait juga sistem informasi terkait keuangan, ada laporan pajak hasil keuangan, kemudian juga perencanaan keuangan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem informasi strategisnya. Jadi kayak gitu. Jadi bahwa jelas ya memang di sini perkembangan sistem informasi itu telah menjadikan suatu perusahaan itu menjadi kreatif. Artinya bahwa memang sebuah perusahaan itu harus merancang untuk bagaimana agar supaya perusahaannya itu menjadi maju. Nah, salah satu wujudnya itu adalah bagaimana sistem informasi menumpang itu semua. Artinya kemajuan teknologi informasi itu dapat membuat sebuah perusahaan itu bisa berkembang. Jadi kayak gitu. Nah, sistem informasi strategis ini menurut Martin ini adalah alat untuk mengimplementasikan strategi dengan menggunakan informasi, pengolahan informasi dan komunikasi informasi. Jadi sistem informasi strategis itu adalah alat dari untuk mewujudkan dari strategi sebuah informasi itu. Nah, kalau Laudon bilang bahwa sistem komputer, sistem informasi strategis itu adalah sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk, jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi tujuannya adalah bagaimana sebuah perusahaan itu mencapai keunggulan, artinya dia bisa bersaing dengan lembaga yang lain, jadi kayak gitu. Nah, kemudian aja lain ngomong bahwa sistem informasi strategis itu adalah dukungan terhadap sistem yang ada dan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing organisasi dalam hal tujuan. Jadi adalah sebuah alat untuk memperoleh sebuah tujuan kayak gitu. Nah, peranannya bagaimana? Peranan dari sistem informasi itu. Jadi peranan dari sistem informasi itu yang pertama adalah menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan produk dan layanan. Ini jelas bahwa teknologi informasi itu adalah bagaimana menghasilkan produk yang baik dan juga pelayanan yang baik. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Artinya bahwa perusahaan itu bisa berkembang dengan baik sehingga tidak tertinggal dari perusahaan yang lain, kemudian bisa bersaing. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah bagaimana perusahaan itu membantu teknologi sistem informasi ini bisa membantu perusahaan dalam menghadapi pasar global. Artinya bahwa mereka bisa bersaing kayak gitu. Nah, di sini untuk kriteria
penerapan sistem informasi strategis ini menurut Rahardian ya di tahun 2011 ya, bahwa penerapannya ini mencapai posisi kepemimpinan biaya rendah. Jadi prosesnya ini adalah kalau bisa memang berbiaya rendah kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah menyediakan diferensial produk, berarti ada sisi perbedaan ya gitu. Perbedaannya apa? Jelas lebih berkualitas, mungkin barangnya murah dan lain sebagainya, pemasarannya sampai ke pelosok dan lainnya. Artinya memang bahwa produk ini mempunyai perbedaan dan juga nilai bagi konsumen ya kayak itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menciptakan aliansi antara pemasok dan pelanggan. Jadi ini adalah bagaimana menciptakan sebuah hubungan yang benar-benar clear dan tidak ada masalah. Jadi kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mempertinggi nilai suatu produk dengan menyediakan pelanggan atau dukungan yang inovatif. Jadi ya memang harus berkembang gitu ya. Artinya nilai sebuah produk itu dari sebelum menggunakan sistem informasi itu dia akan berkembang menjadi baik, semakin lama semakin baik. Kemudian yang kelima adalah memungkinkan pertumbuhan pada pasar yang ada secara geografis atau ekspansi volume. Jadi dia jarak jangkauannya lebih luas, kemudian dia juga lebih besar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sistem informasi strategis itu bisa membantu mengenalkan suatu produk ke pasar. Artinya dengan adanya sekarang itu menjadi lebih mudah jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem informasi strategis. Yang pertama adalah organisasi harus memiliki visi informasi teknologi. Artinya memang sebelum ini memang kita bekerja harus berdasarkan visi misi, karena dengan itu nanti jalannya enak. Karena apa, sudah ada goal, sudah ada semacam tujuan yang ingin dicapai kan itu. Tentunya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Tetapi paling tidak ini harus memperhatikan berbagai macam aspek jadi kayak gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana perencanaan informasi teknologi itu harus paralel dengan perencanaan strategi perusahaan. Artinya ini memang harus seiring sejalan dengan perusahaan. Jadi gitu ya, dia harus saling mendukung. Gitu. Nah, kemudian penerapan sistem informasi strategis itu harus menjadi pertama dalam industrinya. Artinya bahwa ketika dia pertama untuk menjalankannya itu lebih sukses daripada yang pengikutnya kayak gitu ya. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah bagaimana bentuk sebuah kreatif menarik dan jangkauan dan lingkupan. Artinya memang harus menjadi sesuatu yang menarik. Nah, faktor kegagalannya adalah yang pertama ya memang jelas untuk ini kita harus investasi dan bagaimana modal itu menjadi penting. Artinya bahwa kadang juga harus melalui jalan yang terjal, artinya tidak mudah gitu ya. Ya. Kemudian informasi teknologi untuk SIS ini tidak boleh gagal karena dapat menurunkan produk dan jasa sehingga menurunkan citra perusahaan. Artinya memang sebelum ini harus dipikirkan secara matang bagaimana membuatnya, bagaimana menjalankan dan lain sebagainya gitu. Nah, penerapan SIS dapat menunjukkan tuntutan hukum dan pelanggaran regulasi. Memang ini ya memang harus dipikirkan matang-matang. Tapi kalau tanpa ada kesalahan ya yang minimal kita minimalisir ya gitu ya. Mungkin waktu penerapan SIS yang kurang tepat ya, di sini penting bagaimana memunculkannya, kapan pelaksanaannya kapan, kemudian kualitas sumber daya SIS yang kurang memadai, tentu saja ini disebutkan perbedaan industri, jelas ini akan sangat berpengaruh. Aliansi dapat menjadi pesaing karena tidak bisa meniru juga gitu ya. Kemudian perbedaan kultur orang-orangnya gitu. Nah, selanjutnya adalah
pengaruh penataan SIS. Jadi sistem informasi strategis ini mempunyai pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh bersaing. Jadi hal ini mempunyai apa ya istilahnya pengaruh secara langsung berdampak pada kemampuan bersaing ya. Artinya bahwa pengaruh ini mampu menciptakan aliansi dengan pelanggan. Artinya tentu bisa menimbulkan biaya bagi pelanggan untuk berpaling ke pesaing atau juga menimbulkan biaya bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam sebuah pasar ya. Contohnya misalnya apa ya siklus perkembangan produk, memperkuat kualitas produk, bagaimana kelompok penjual dan dukungan penjualan, kemudian otomatisasi siklus pesanan, pengurangan biaya kantor dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Kemudian industri. Ini adalah pengaruh yang secara permanen memengaruhi sifat bisnis pada industri tertentu. Pengaruh ini meliputi misalnya industri pemasok dan juga misalnya beberapa pelanggan kayak gitu. Jadi pengaruhnya misalnya ini pada sistem produk dan jasa, kemudian juga siklus hidup produk, kemudian geografisnya bagaimana, ekonomisnya bagaimana, kekuatan tawar menawar dari pemasok dan juga bagaimana menciptakan bisnis yang baru. Gitu. Nah, selanjutnya adalah model penentuan sistem informasi strategis. Yang pertama adalah model tekanan kompetisi. Jadi paling tidak dalam persaingan umumnya itu ada 5 macam ancaman yang sekaligus merupakan kesempatan. Misalnya ancaman dari pesaing ada, kemudian ancaman dari pesaing baru, kemudian ancaman dari produk atau jasa pengganti, kemudian ancaman dari kekuatan menawar dari pelanggan, dan ancaman kekuatan menawar dari supplier. Nah, kelima hal tersebut itu merupakan satu kesempatan jika diterapkan strategi yang tepat ya, jadi kayak gitu. Nah, yang kedua adalah model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Jadi ancaman ini ada dua sumber, yaitu kekuatan tawar menawar itu dan efisiensi kompetisi. Misalnya di sini ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama adalah biaya pencarian, kemudian keunikan fitur produk, setelah itu biaya berpindah, efisiensi internal, efisiensi antar organisasi. Nah, kayak gitu misalnya. Ini adalah model rantai nilai. Model rantai nilai ini adalah aktivitas perusahaan bagi menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas utama, yaitu 4 aktivitas pendukung antara lain infrastruktur perusahaan, kemudian manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Adapun 5 aktivitas utama itu misalnya penanganan dan penyimpanan bahan mentah, bagaimana operasinya, bagaimana penanganannya, bagaimana penyimpanan bahan jadinya, bagaimana penjualan dan pemasarannya, serta yang tak lupa adalah bagaimana pelayanan purna jualnya. Ini masalah model rantai gitu. Nah, kemudian bagaimana model 5 tahap Porter dan Miller ini adalah 5 tahap untuk menggali kesempatan strategis. Artinya bagaimana menilai intensitas informasi, bagaimana menentukan peran informasi teknologi dalam struktur industri itu, bagaimana mengidentifikasi dan meranking cara-cara informasi teknologi dalam membuat sebuah keuntungan strategik gitu, dan lain sebagainya. Kalau model ini ada 2 faktor dalam modelnya, yaitu jangkauan. Jadi yang menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, dan lingkupan berarti adalah menunjukkan luas dari aplikasi itu. Model rekayasa ulang ini adalah suatu model yang menunjukkan bahwa rekayasa ulang itu dapat dilakukan pada proses internal maupun eksternal. Kalau model manfaat ini adalah dia memisahkan orientasi strategi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang diterima. Jadi gitu. Kalau model siklus sumber daya konsumen ini ada beberapa 13 ya siklus sumber. Misalnya yang berbasis pada model, yaitu kebutuhan, menentukan kebutuhan dan spesifikasi, kemudian memilih sumber daya, pemesanan,
otorisasi pembayaran dan mendapatkan serta mewujud dan menerima. Ada lagi pertanggungjawaban ya, dan pemberian dan sebagainya. Ini adalah terkait model penerapan sistem informasi strategis, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi antar organisasi, batasan SIA, berarti adalah batasan sistem informasi antar organisasi. Yang pertama adalah kombinasi semua perusahaan yang terkait. Perusahaan yang membantu sistem ini dinamakan mitra dagang atau istilahnya mitra bisnis. Manfaat sistem informasi antar organisasi yang pertama adalah efisiensi komparatif, yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar, jadi kayak gitu. Maksudnya adalah yang efisiensi komparatif ini, mitra bisnis itu dapat menyediakan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah daripada pesaingnya, ya, jadi kayak gitu. Kemudian kalau tawar-menawar ini adalah kekuatan atau kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggannya yang menguntungkan dirinya. Misalnya produknya unik, lebih mudah, pengiriman cepat, waktu responnya itu cepat, gitu. Kemudian juga ada penurunan biaya belanja, kemudian mengidentifikasi produk alternatif, gitu. Kemudian peningkatan biaya peralihan, ya. Jika misalnya pelanggan beralih ke pesaing, biaya peralihannya menjadi mahal. Nah, jadi kayak gitu keuntungannya. Kemudian model sistem teknologinya adalah pertukaran data elektronik. Jadi sistem ini adalah bisa, pertukaran data penggunaan ini adalah bisa mempercepat kegiatan bisnis, kemudian juga mengurangi modal kerja yang dibutuhkan. Setelah itu bisa menghemat biaya, kemudian meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Setelah itu juga memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Kalau e-commerce itu adalah pemanfaatan informasi teknologi untuk melakukan kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi, atau juga antara sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan, ya. Jadi melalui satu atau lebih jaringan komputer, itu adalah e-commerce. E-commerce ini keuntungannya ini adalah transaksinya, distribusinya lebih mudah, ya, dari dokumen dan produk, dan kemudian dia punya kemampuan memberikan layanan dukungan kepada pelanggan. Setelah itu memiliki kemampuan untuk menarik pelanggan yang baru. Setelah itu juga menyediakan satu titik lokasi untuk bermacam-macam produk dan jasa. Ini juga bisa dijadikan sebagai riset pasar. Jadi itu keuntungannya. Nah, kalau infrastruktur itu ada makna infrastruktur teknologi informasi, ya, dimana jadi bagaimana teknologi informasi itu didesain sebagai fondasi atau kapabilitas teknologi informasi, jadi gitu. Kemudian di situ ada juga komponen IT, komponen informasi teknologi. Nah, di situ sebelum aja, kemudian juga ada pirantika, hardware, software, kemudian mesin, PC, dan lain sebagainya. Itu diantara kemudian perangkat lunaknya bagaimana, komponen mesinnya bagaimana. Setelah itu ada misalnya manajemen dan penyimpanan data bagaimana, jaringannya bagaimana, internetnya bagaimana, layannya gimana, integrasi sistemnya bagaimana, software aplikasinya bagaimana. Seperti memang banyak macam. Kemudian kalau evolusi ya jelas mulai dari apa ya, evolusi infrastruktur itu mulai mesin ketik manual, kemudian era komputer awal-awal, ya, era PC itu ya tahun berapa ya? Kalau dulu ya tahun 90-an di Indonesia masih menggunakan yang lama, WS Lotus itu. Mulai tahun 2000-an sudah ada yang Windows, kemudian aplikasinya Word itu. Setelah itu berkembangnya server, kemudian era komputasi internet perusahaan,
sekitar tahun 90-an dan lain sebagainya, itu memang benar-benar sebuah evolusi. Nah, bagaimana penggeraknya teknologi infrastruktur ini macam-macam dan banyak hal gitu ya yang harus kita pelajari juga ya. Ada hardware, software, networking, data dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tidak membahas secara rinci di sini. Nah, selanjutnya bahwa sistem informasi itu memang menunjang strategi perusahaan. Artinya di awal itu adalah SIM itu yang dikembangkan itu bertujuan untuk menyediakan fungsi-fungsi operasional dan mendukung keputusan manajemen dengan informasi yang dikatakan sebagai informasi yang valid. Masih ingat bagaimana suatu hal itu bisa dikatakan sebagai sebuah informasi. Ada coba kita kembali. Kemudian SIM itu bertanggung jawab menyediakan informasi untuk seluruh manajer dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, laporan keuangan bentuk kuantitatif terutama untuk angka-angka. Artinya dengan adanya ini bisa untuk istilahnya membuat sebuah keputusan itu. Nah, hubungan antara sistem informasi dan strategi bisnis jelas yang pertama adalah bagaimana eksekutif perusahaan atau pimpinan itu memperoleh informasi ya. Kemudian bagaimana masing-masing unit usaha itu kita bisa memahaminya gitu. Kemudian menentukan siasat sistem informasi yang tepat. Kemudian juga bagaimana mengenali pentingnya aplikasi sistem informasi sekaligus penggunaannya bagaimana, menetapkan tanggung jawab untuk penerapan aplikasi itu. Hubungan antara sistem informasi dan strategi bisnis. Nah, strategi sistem informasi itu dibangun sesuai strategi perusahaan. Ya, di awalnya difungsikan sebagai alat bantu, tetapi kemudian dia berkembang untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, bagaimana meningkatkan value nilai perusahaan, kemudian keputusan itu bisa dilakukan secara tepat, aman dan akurat untuk menghadapi persaingan yang semakin besar. Nah, kemudian selanjutnya manfaat perusahaan dengan membangun sistem informasi itu manfaatnya apa aja? Ini apa istilahnya? Benar-benar bermanfaat ya sistem informasi. Yang pertama adalah bagaimana manfaatnya adalah untuk integrasi data dan informasi. Jadi di sini perusahaan itu memitigasikan data dengan baik ya. Misalnya data transaksi itu bagaimana, hubungan dengan jaringan bagaimana, kemudian juga hal-hal itu nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat laporan manajer ya, yang bisa digunakan untuk merencanakan, untuk mengorganisasikan, kemudian juga mengontrol kinerja perusahaan secara unit atau menyeluruh. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi data. Jadi dengan adanya ini tidak akan ada yang namanya duplikasi data. Artinya bahwa datanya nanti menjadi konsisten sehingga dapat dipakai bersama di dalam setiap departemen kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana manfaatnya adalah untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan. Jadi ini jelas untuk laporan manajer ini amat penting. Ini meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan ini jelas karena memang daya saingnya sudah begitu tinggi. Jadi daya saing perusahaan itu jelas dipengaruhi oleh kualitas produk, kemudian keputusan yang lebih baik, kecepatan layanan, dan tentu saja adalah harga yang murah dari kayak gitu. Nah, semua ini dapat ditingkatkan dengan adanya sistem informasi, pembangunan sistem informasi itu. Nah, tentunya adalah efisiensi biaya dan waktu. Jadi dengan adanya pemanfaatan sistem informasi ini yang bila dikelola secara optimal, maka jelas akan menurunkan biaya perusahaan. Karena apa? Pemanfaatan sumber daya teknologi itu bisa meningkatkan produktivitas dengan tentunya dengan pelayanan yang cepat. Kemudian yang tadinya adalah
hal itu tadi bisa meningkatkan citra perusahaan. Jadi dari sumber staff maupun pihak eksternal perusahaan. Karena apa? Karena layanan konsumen yang cepat dan juga karyawan itu menjadi ringan dalam mengolah sebuah transaksi. Artinya di sini nanti kepercayaan masyarakat akan meningkat dan juga akan mendorong pembelian kembali dari produk sebuah perusahaan itu. Nah, selanjutnya adalah perbedaan sistem informasi strategis dan konvensional. Kalau kita membahas perbedaannya, kalau dukungannya ada, yang pertama ada dukungan ya. Sistem informasi secara konvensional itu mendukung manajer menyelesaikan masalah kritis. Sedang sistem informasi strategis itu untuk mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Ini ada perbedaan, jadi menyelesaikan masalah kritis. Kalau dalam ini adalah mendukung manajer dalam menerapkan sebuah strategi. Gitu. Dan fokus kalau konvensional itu adalah untuk kepentingan manusia, sedang sistem informasi strategis itu adalah sebagai alat atau senjata untuk kompetisi. Jadi kayak gitu. Nah, tujuannya adalah sistem konvensional itu adalah pengurangan biaya. Kalau sistem informasi strategis itu untuk memenangi persaingan. Ya. Dan orientasi ini adalah kalau konvensional itu aplikasi untuk internal, sedang informasi strategis itu bagaimana tetap orientasi internal tapi juga eksternal untuk menjangkau konsumen. Gitu. Nah, satunya adalah ini yang terakhir, bagaimana peranan sistem informasi dalam sebuah perusahaan itu. Yang pertama adalah minimize risk, jadi untuk meminimalkan risiko. Ya, jadi peranan sistem informasi yang pertama adalah terus terang ya adalah untuk minimize risk. Artinya setiap bisnis itu mempunyai risiko, terutama faktor-faktor keuangan. Jadi risiko itu berasal dari ketidakpastian dalam berbagai aspek. Jadi kalau keuangannya ini bisa terkontrol, maka hal ini bisa meminimalisir risiko. Ada banyak hal-hal aplikasi yang bisa dimunculkan di sini, misalnya forecasting, financial advisor, planning expert, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua adalah reduce cost, berarti adalah pengurangan biaya operasional perusahaan. Ya, jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah bisa untuk mengeliminasi proses yang tidak perlu, kemudian menyimpulkan sebuah proses, integrasi proses sehingga lebih cepat dan praktis, dan juga bagaimana otomatisasi proses. Jadi ini untuk mengurangi pembiayaan itu added value. Ini terus terang adalah menambah value bagi pelanggan perusahaan. Jadi penciptaannya ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi juga untuk menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Create new realities ini adalah istilahnya dengan besarnya teknologi internet itu menghasilkan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan di dunia maya, gitu ya. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan e-commerce, kemudian IoT, customer, dan lain sebagainya. Jadi ada dengan berkembangnya sistem teknologi, ya manajemen itu dituntut untuk menghasilkan sistem informasi yang layak dan juga mendukung kegiatan bisnis. Jadi hal ini masih sangat berkembang. Jadi penerapan teknologi informasi itu menentukan strategi perusahaan dalam mencapai atau untuk menemukan cara yang paling efektif untuk meningkatkan bisnis atau performa bisnisnya. Jadi strategi sistem informasi dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan, dan juga hal itu tentu memiliki konsekuensi. Gitu. Oke, itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.